Tim kuasa hukum korban penganiayaan anak di bawah umur oleh pemilik daycare di Depok, Jawa Barat mendatangi kantor LPSK Jakarta Timur. Tim kuasa hukum meminta LPSK memberi perlindungan bagi para korban, saksi, dan pelapor. Pengajuan perlindungan ke LPSK diajukan terhadap 11 orang yang terdiri dari 9 saksi, 1 korban, dan 1 pelapor. Pengajuan perlindungan menyusul bertambahnya korban penganiayaan yang semula 1 korban kini menjadi 2 korban. Korban kedua merupakan bayi berusia 9 bulan. Dari rekaman CCTV, korban kedua juga mengalami penganiayaan bersama dengan korban pertama oleh pelaku Meita Irianti. Terhadap LPSK atas korban penganiayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak daycare Depok. Korban yang pertama sudah dilakukan pelaporan juga ke LPSK berusia 2 tahun dan untuk yang saat ini bayi berusia 8 bulan. Korban kedua sama kejadiannya dengan yang korban pertama, bahkan ada 1 frame itu korban kedua dan korban pertama itu ada dua-duanya dalam 1 frame itu di tanggal 10 berlanjut ke tanggal 12. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di Depok, Jawa Barat. Gracia, hingga saat ini bagaimana kondisi korban kedua yakni bayi berusia 9 bulan? Tentu informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa bayi yang berusia 9 bulan ini masih dalam perawatan oleh kedua orang tuanya, dan tentu ini setelah kejadian itu mengalami penurunan kesehatan seperti itu Juno dan juga saudara. Nah, sebelumnya diketahui bahwa korban dari penganiayaan beberapa waktu lalu ini ada 2 korban saudara, yaitu bayi yang berusia 9 bulan dan juga bayi yang berusia 2 tahun. Nah, kronologi kejadiannya mengapa kasus ini kemudian bisa terungkap karena pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar awal bulan Juni lalu ketika orang tua menjemput anaknya yang berusia 2 tahun ini kaget melihat tubuhnya mengalami memar seperti itu. Pihak orang tua ini pun tidak tinggal diam saja, langsung mengkonfirmasi hal ini kepada pihak tempat penitipan anak yang namanya Wenson School, saudara. Dan dikonfirmasi oleh pihak staf bahwa tidak terjadi apapun di tempat penitipan anak ini, Juno. Kemudian beberapa minggu kemudian di tanggal 24 Juni 2024, pihak orang tua ini kemudian mendapatkan rekaman CCTV dari staf yang bekerja di Wenson School, dan orang tua mengaku kaget bahwa anaknya ini dianiaya oleh pemilik tempat penitipan anak atau daycare yang berada di lokasi Depok, Jawa Barat, saudara. Tentu orang tua tidak tinggal diam, orang tua ini pun langsung melaporkan hal ini ke Polres Kota Depok. Dan saat ini proses hukum ini masih terus berjalan, saudara. Nah, kalau saya gambarkan situasi terkini saat ini, Juno dan juga saudara, bisa dilihat di belakang saya, ini sudah dipasang garis polisi setelah kejadian ini terungkap, saudara. Artinya tidak terlihat ataupun tidak boleh ada aktivitas apapun di tempat penitipan anak ini, saudara. Kemudian kalau saya pantau di sekitar lokasi tempat penitipan anak ini, tidak terlihat ada tulisan bahwa tempat penitipan anak ini sudah mendapatkan perizinan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti itu, saudara. Hanya perizinan dari untuk mendirikan PAUD saja, yaitu pendidikan anak usia dini. Dan ternyata memang betul seperti itu saat kami mengkonfirmasi hal ini ke pihak ketua RW setempat. Ia mengaku bahwa pihak pengelola dari daycare tersebut ini hanya melampirkan surat perizinan untuk mendirikan PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Dari pihak ketua RW pun tidak mengetahui bahwa daycare ini ternyata juga membuka usaha penitipan anak seperti itu, saudara. Padahal untuk mendirikan PAUD dengan mendirikan daycare atau penitipan anak ini adalah 2 hal yang berbeda, saudara. Mengapa? Kalau untuk membangun usaha tempat penitipan anak ini harus melalui beberapa persyaratan penting, yaitu adalah melakukan persyaratan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Syaratnya ada banyak sekali. Saya jelaskan sedikit, Juno dan juga saudara, bahwa petugas daycare
ini harus mendapatkan layanan rujukan ataupun kerjasama dengan instansi pemerintah seperti puskesmas, kemudian rumah sakit atau posyandu, bahkan psikolog atau konselor pun ini juga dari perguruan tinggi psikologi dan dari pihak Kementerian PPA, bukan mendirikan tempat penitipan anak yang berdiri sendiri seperti yang berada di belakang saya seperti ini. Jadi harus ada kerjasama dari instansi pemerintah seperti itu, Juno. Kemudian yang paling penting adalah kebersihan cukup tinggi ini harus dijaga. Kalau dilihat saya saat ini banyak sekali debu, kemudian terlihat sekali bahwa tempat penitipan anak ini sangat kurang terawat. Padahal kebersihan ini perlu dijaga, apalagi ini dibangun untuk sebagai tempat penitipan anak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harus memiliki lingkungan yang cukup luas untuk lingkungan bermain anak-anak dan pengawasan yang cukup tinggi. Namun sayangnya pengawasan ini sangat kurang, apalagi melihat bahwa pelaku yang merupakan influencer parenting yang juga pemilik dari daycare ini melakukan aksi penganiayaan terhadap 2 korban, yaitu yang berusia 9 bulan dan juga 2 tahun. Juno. Ya, hingga saat ini bagaimana proses penyidikan terutama terhadap pelaku Meta Irianti? Gracia. Saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan beberapa waktu lalu kuasa hukum ini mengatakan bahwa polisi sudah mendapatkan keterangan dari pihak orang tua dan juga para saksi dari wilayah sekitar tempat penitipan anak ini, saudara. Dan dari pihak kuasa hukum saat ini juga masih menunggu dari Kejaksaan Tinggi Negeri Depok untuk membawa perkara ini ke pengadilan, saudara. Nah, dari kasus ini pihak ataupun pelaku ini dikenakan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman penjara 15 tahun penjara, saudara. Nah, informasinya bahwa pelaku yang berinisial MI, yang ini juga latar belakangnya adalah seorang influencer parenting ini sedang hamil. Maka hak-hak bayi di dalam kandungan ini tetap diperhatikan, tapi proses hukum ini tetap berjalan, saudara. Bahkan informasinya dari pihak PLT Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anak, dilansir dari tempo.com ini mengatakan bahwa lembaga penitipan anak tersebut ini tentunya harus memiliki standar izin perlindungan ataupun penitipan anak yang sangat lengkap, saudara. Bahkan menyarankan agar pihak orang tua ini membawa kasus ini ke hukum perdata seperti itu. Tetapi saat ini polisi fokusnya masih ke hukum pidana terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa kasus ini selanjutnya, saudara. Kemudian beberapa waktu lalu sekitar tanggal 3 Agustus 2024 maksud kami, ini tim advokasi sudah mendatangi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan khusus terhadap saksi dan juga korban, saudara. Sampai sejauh ini fokus utama ini masih terus melakukan proses hukum pidana dan berharap bahwa kedepannya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga bagi Anda yang ingin menitipkan anaknya ini juga harus perlu memperhatikan betul-betul seperti apa persyaratan khusus jika Anda ingin menitipkan anak Anda ke tempat penitipan daycare. Juno. Baik, terima kasih atas laporan kepada Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari Depok, Jawa Barat.